apakah hidayah itu datang atas kehendak Allah, atau hidayah itu sudah datang, hanya kita saja yang belum sanggup menerima hidayah itu? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat dari sisi syariat, orang yang belajar hadir di majelis taklim dan berjumpa langsung kepada guru itu lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Karena kita sedang berada di taman sorga. Orang yang berada di taman sorga itu yang Allah berikan kepada mereka itu adalah satu, ketenangan jiwa. Yang kedua, dilindungi oleh para malaikat. Yang ketiga, namanya disebut oleh Allah di depan malaikat. Jadi yang belajar langsung bertemu dengan guru, bertatap muka dan berada di dalam satu majelis, itu berkahnya lebih besar daripada yang belajar melalui media sosial atau belajar di luar rumah, denger speaker. Itu beda. Kenapa beda? Mereka cuma dapat teori, mereka cuma bisa mendengar dengan telinga, memandang zahiriyah saja, tapi tidak melihat perbuatan. Tapi kalau ada murid yang dia dekat dengan kita, dia melihat perbuatan kita, dia melihat akhlak kita, dia melihat sikap kita, dia tidak hanya belajar melalui pendengarannya, dia juga belajar melalui perbuatan guru itu. Nah, jadi kalau guru itu punya masalah, dia dipandang oleh murid, oh begini kalau guru ini punya masalah, cara nyikapinya. Dapat ilmu, tidak hanya ilmu teori yang dia dengar, tapi dia juga dapat ilmu perbuatan. Nah, itulah bedanya. Tapi dalam pandangan hakikat, nah ini hakikatnya lebih beda nih. Tadi syariat. Kalau dalam pandangan hakikat, dimanapun berada, kalau niat kita memang tulus ingin menuntut ilmu, di mata Allah itu siapa yang paling ikhlas? Karena ada yang di masjid belum tentu ikhlas, terpaksa wae. Karena nak ngindari omelan bini di rumah, akhirnya ke masjid. Pening aku nyengok bini aku nih, saban sari ngomel itulah. Akhirnya aku dia nyari siasat, daripada aku nongkrong di kafe duit dak kati, nak ngemol duit dak kati, nongkring duit dak kati, dah ke masjid itulah. Syukur baik Ustaz ini ngajar sampai dalu. Apaan dalu bini lah tidur. Alhamdulillah. Besok subuh belum azan, kamu lah metu. Takut didului bini. Akhirnya sebelum subuh lah ngilang kau lah di masjid pula. Jadi belum tentu. Nah, ada orang yang di media sosial tuh ditunggu betul. Kapan ustadznya live ya? Kapan ustadznya live? Ditunggu betul. Kenapa? Memang hatinya tuh butuh siraman rohani. Nah, maka kalau dilihat dari pandangan hakikat itu siapa yang paling ikhlas? Maka saya bilangin hadir sini belum tentu ikhlas. Kate gawi di rumah malah pengajian. Nah, kate gawi itu bahasa kate gawi itu di mata Tuhan gugur niat tuh. Daripada di rumah kate gawi lemah hadir di majelis. Nah, itu salah niat lah itu. Benerin niat tuh, luruskan. Jangan cuman sekedar kita tuh nak ngindari penderitaan. Akhirnya kita hijrah ke masjid. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, masalah apa tadi yang kedua tadi? Masalah ini apa? Hidayah, Ustaz. Nah, hidayah itu sebenarnya itu bukan karena kerja kita. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah juga menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Mahyadillahu fala mudillalah. Allah memberikan hidayah. Kalau sudah dikasih hidayah, sesesat apapun lingkungan tak mungkin sesat. Sebaliknya, kalau kita tidak dikasih hidayah, sebagus-bagus apapun kondisinya, tetap dia akan berdosa. Nah, jadi hidayah itu
sebagusnya dicari atau nunggu. Dicari atau nunggu. Kalau engkau merasa diri ada, memang seyogyanya dicari. Tapi kalau kau telah berserah diri kepada Allah, hidayah itu yang akan membuat hatimu mencari. Beda ya, mencari karena nafsu, mencari karena tuntunan Allah. Nah, yang kita harapkan ini adalah kita mencari hidayah itu karena dituntun, bukan karena nafsu. Aku aman ndak tobat mati ngantuk masuk neraka. Nah, berarti dia nih mencari hidayah itu karena nafsu. Kenapa kau nyari hidayah? Nyari supaya dapat hidayah. Mati masuk neraka, saru. Nah, berarti nafsu. Kenapa dia takut masuk neraka? Masih ada kepentingan keselamatan pada zuhiriyah ini. Tapi kenapa kau sekarang cari hidayah? Semata-mata cuma nak cari ridho lah. Kalau nak mengukur dosa banyaknya dosa aku. Kalaupun setiap hari aku sholat dari subuh ketemu subuh, tak tembus juga dosa aku nih. Jadi apa tujuan kau nak nyari hidayah? Supaya Tuhan ridho lah. Aku tak banyak harapan, tak banyak tuntutan. Yang penting aku mati selamat, udah. Nah, itu niatnya berarti itu dari Allah betul. Itulah bedanya kita tuh antara kita mencari dibimbing oleh nafsu, mencari hidayah dibimbing oleh petunjuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan lagi